Halo teman-teman pengusaha profesional dan wajib pajak semua. Balik lagi di channel ini, ruang ngobrol santai tapi serius soal pajak, keuangan, dan bisnis. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang lagi hangat banget dan mau gak mau semua wajib pajak kena dampaknya. Bukan cuma ganti aplikasi, tapi cara lapornya, formulirnya, dan detail datanya berubah cukup signifikan. Pertanyaannya, dampaknya apa buat kita-kita ini nih? Karyawannya aman nggak? Pengusaha, perorangan, dan badan usaha harus siap apa? Yuk, kita bahas pelan-pelan biar nggak kaget pas lapor. Teman-teman, mulai SPT tahun pajak 2025 ini, baik SPT orang pribadi maupun SPT badan usaha, wajib dilaporkan lewat Kortek, bukan DJP online lagi. Dan ini penting, yang berubah bukan cuma channel pelaporannya, tapi juga formulir SPT-nya. Kalau dulu kita kenal 1770, 1770S, 1770SS, 1771 untuk badan. Sekarang itu semuanya sudah dihapus dan diganti satu formulir terpadu untuk orang pribadi dan badan usaha. Formulir baru ini diatur di per 11 garing PJ garing 2025 dan isinya jauh lebih detail. Sekarang kita bahas dulu dampaknya buat karyawan, profesional, dan pengusaha perorangan. Kalau dulu laporan daftar harta itu simple, nama harta, tahun perolehan, dan nilai. Tetapi sekarang di Kortek, setiap jenis harta punya kolom khusus. Contohnya, tabungan, nama bank, nomor rekening, saldo, properti, luas tanah, luas bangunan, nilai perolehan, dan nilai saat ini. Artinya apa? Data kita makin transparan. Kalau ada yang kosong atau nggak masuk akal, AR lebih gampang nanya. Bukan berarti salah ya, tapi wajib pajak harus lebih rapi, lebih teliti, dan siap data. Buat yang selama ini, nanti aja lah, kira-kira aja, sekarang udah nggak bisa pakai cara itu lagi. Nah, ini bagian yang paling krusial buat pengusaha. Perubahan terbesar ada di SPT PPh Badan. Kalau dulu laporan keuangan komersial, lalu koreksi fiskal, koreksi positif dan negatif di total. Sekarang di Kortek, rekonsiliasi fiskal dibuat per akun. Artinya apa? Setiap akun biaya sudah ada nomor akunnya, tinggal di mapping ke akun Kortek. Contohnya, biaya promosi, berapa di laporan komersial, berapa yang dikoreksi fiskal. Kenapa dikoreksi? Semua kelihatan baris per baris. Dampaknya apa? Lebih transparan, lebih mudah diperiksa, tapi juga lebih riskan kalau laporan keuangan kita berantakan. Buat yang akuntansinya masih seadanya atau laporan keuangan asal jadi, Kortek ini bisa jadi mimpi buruk kalian atau alat bantu tergantung kesiapan kita. Pertanyaannya klasik, Kak, ini pajaknya jadi lebih mahal nggak? Jawabannya tidak. Yang berubah itu formil, prosedural, dan detail pelaporan. Bukan tarif pajak, objek pajak, biaya yang boleh dikurangkan. Deadline-nya juga tetap sama kok. Orang pribadi Maret,
badan usaha April, perpanjangannya masih bisa maksimal 2 bulan via Kortek. Jadi jangan panik dulu ya. Satu lagi yang sekarang masih disorot, transaksi hubungan istimewa di Kortek. Jenis transaksi ditambah termasuk jual beli barang dan jasa, royalti, penjualan, fixed aset, dan aset berwujud dan tidak berwujud. Bahkan sekarang metode penilaian bisnis dan aset juga masuk. Artinya pengusaha yang punya perusahaan grup atau transaksi dengan keluarga atau afiliasi harus lebih hati-hati. Teman-teman, Kortek ini sebenarnya bukan soal pajaknya yang jadi lebih mahal, tapi soal data kita sekarang makin terbuka dan makin detail. Kalau laporan keuangan di pajak kita rapi, sesuai aturan, dan dipersiapkan dari awal, Kortek justru aman. Tapi kalau selama ini SPT masih trial error, laporan keuangan belum siap, atau bingung mapping akun dan rekonsiliasi fiskal, jangan nunggu sampai dipanggil AR dulu ya. Kalau teman-teman butuh konsultasi pajak Kortek, review dan pendampingan SPT tahunan orang pribadi maupun badan, penataan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal, atau pendampingan pemeriksaan pajak, S Consulting siap bantu dari A sampai Z. Silahkan hubungi S Consulting melalui nomor yang ada di video ini, atau cek detail kontak di caption. Lebih baik konsultasi di awal daripada beresin masalah di belakang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.